Salam, selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan embun surgawi. Dan pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam kitab Filipi. Dan kita sudah sampai dalam pasal 4 ayat yang ke-7 yang mengatakannya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Firman Allah ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi yang sedang menghadapi masalah. Di dalam yaitu adanya orang-orang yang tidak sehati, sejiwa dan sepikir, dan dari luar juga ada orang-orang yang tidak suka dengan kekristenan, bahkan ada kelompok orang Yahudi yang ingin memaksakan kehendaknya supaya orang-orang Kristen di Filipi tetap menjaga, memelihara hukum Taurat. Bukan hanya menjaga, memelihara, tapi melakukannya. Itu sebabnya Paulus memberitahukan kepada orang-orang Filipi tentang damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang memelihara hati pikiran mereka. Dan itu berbeda dengan damai sejahtera dunia. Itulah sebabnya saya memberikan judul renungan ini adalah perbedaan damai sejahtera Allah dan damai sejahtera dunia. Damai sejahtera dunia adalah damai sejahtera yang sangat situasional, sesuai dengan situasi. Karena tidak ada masalah, semuanya berjalan baik-baik, lancar, maka hidupnya tenang dan damai. Tapi kalau ada masalah, maka hidupnya mulai gelisah, mulai khawatir, takut, dan sebagainya. Itulah damai sejahtera dunia. Berbeda dengan damai sejahtera Allah yang disampaikan Paulus kepada orang Filipi ini. Damai sejahtera Allah adalah damai sejahtera yang dimiliki oleh Allah itu sendiri. Damai sejahtera Allah adalah damai sejahtera yang dimiliki oleh Allah itu sendiri. Dan damai sejahtera yang dimiliki oleh Allah itu sendiri diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Allah, yaitu Allah yang telah menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Itu sebabnya Tuhan Yesus Kristus berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yohanes 14 ayat 27. Yesus sendiri berkata bahwa damai sejahtera kutinggalkan kepadamu, yaitu kepada orang yang percaya kepadanya. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan dunia memberi. Karena itu damai sejahteraku kutinggalkan kepadamu. Dan Paulus mengatakan bahwa damai sejahtera yang dimiliki Allah itu adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Artinya di luar batas pemikiran manusia, di luar batas akal manusia. Sesungguhnya seharusnya secara manusia itu kita khawatir, takut, gelisah, stres. Tapi karena memiliki damai sejahtera Allah, maka walaupun menghadapi masalah, tidak takut, tidak gentar, tidak khawatir, tidak stres. Karena memiliki damai sejahtera Allah. Bahkan damai sejahtera Allah itu dikatakan oleh Paulus bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, kata memelihara adalah dari kata poreo yang bisa diterjemahkan memelihara, menjaga, dan membentengi. Itu adalah istilah dari tentara Yunani, militer Yunani, di mana militer Yunani harus memelihara, harus menjaga dan membentengi masyarakat supaya masyarakat memiliki ketenangan, kedamaian. Tapi ketika mereka tidak bisa membentengi, maka masyarakat tetap kembali gelisah, kembali khawatir, kembali takut, dan bisa juga menjadi stres.
Tetapi damai sejahtera Allah tidak demikian. Karena damai sejahtera yang dimiliki Allah itulah yang dimaksud oleh Rasul Paulus, yang memelihara hati kita, yang menjaga hati kita, yang membentengi hati kita, sehingga hati kita, pikiran kita, perasaan kita tidak takut, tidak khawatir, tidak gelisah, tidak stres, walaupun kita menghadapi banyak tantangan dalam hidup di dunia ini. Dan itu hanya dimiliki oleh orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang sungguh-sungguh mempercayakan hidup dengan Yesus Kristus. Dari orang yang memiliki Yesus dan kemudian hidup percaya dan mempercayakan kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Anda belum memiliki Yesus, terimalah Yesus sekarang juga. Dan percayakanlah seluruh hidup dan kehidupan Anda kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka Dia akan menjaga, memelihara, membentengi hati saudara untuk tidak takut, untuk tidak khawatir, untuk tidak gelisah, walaupun ada menghadapi masalah apapun, karena hidup Anda tetap ada dalam genggaman Dia. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.